Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Ini merupakan lanjutan perkuliahan kewirausahaan, yaitu kita akan membahas tentang Service Excellence and Turning Service into Sales. Jadi, bagaimana sebuah pelayanan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis sebelum konsumen itu membeli dan terjadilah sebuah pembelian. As we know, whatever your business, it is a service business. Pada dasarnya memang setiap bisnis itu selalu melibatkan layanan di dalamnya, terlebih bisnis dalam bidang jasa. Nah, sekarang semua bisnis pasti ada pelayanannya, pasti dibarengi dengan jasa. Tidak ada yang menjual hanya produk sendiri. Jadi bisa dikatakan every business is a service business. Jadi layanan adalah pendongkrak nilai untuk menciptakan kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Seperti dijelaskan mungkin di dalam mata kuliah marketing, dalam strategi segitiga holistik marketing, yaitu adanya internal marketing dan juga external marketing. Nah, dalam hal ini kita sebagai pelaku bisnis, kita harus melakukan yang pertama adalah melakukan internal marketing. Kita melakukan internal marketing untuk melakukan sebuah service, tujuannya untuk penciptaan nilai atau value creation. Ya, value creation bagi pelanggan ini merupakan aktivitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara bagian dalam perusahaan. Setiap orang dalam perusahaan memiliki kontribusi terhadap kinerja perusahaan, termasuk kinerja daripada si service itu sendiri. Jadi yang tadi saya katakan adalah internal marketing atau internal customer satisfaction leads to external customer satisfaction. Pada saat kita sudah memenuhi kewajiban kita melakukan internal marketing kepada karyawan kita, kepada orang yang berada dalam perusahaan kita, maka otomatis dia juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada external customer. Jadi kepuasan pelanggan internal akan menentukan kepuasan pelanggan eksternal. So what's the definition of service excellence? Service excellence ini sebenarnya konsep kepuasan pelanggan dalam ilmu marketing. Apabila layanan diterima pelanggan melebihi daripada ekspektasinya. Yang kita ketahui ada performance dan juga ada ekspektasi. Ekspektasi yang diharapkan oleh pelanggan dan performance yang terjadi oleh perusahaan. Dissatisfy customer itu terjadi bahwa layanan diharapkan oleh konsumen ternyata lebih besar dibanding dengan yang diterima oleh konsumen. Jadi berharapnya tinggi, tapi ternyata kenyataannya rendah. Itu terjadi dissatisfy customer atau konsumennya tidak puas. Satisfy customer, layanan konsumen itu sama dengan yang diharapkan sama dengan yang kejadian yang dilakukan oleh si perusahaan. Itu adalah satisfy. Nah, kita memang harus membuat konsumen itu puas, satisfy customer, tapi untuk lebihnya lagi, kita harus jadikan konsumen itu berkesan, atau di sini adalah delight customer. Layanan diharapkan oleh konsumen itu ternyata jauh di bawah daripada yang kita lakukan kepada konsumen. Atau konsumen ini kaget dengan pelayanan yang kita lakukan terhadap si konsumen. Itu namanya delighted customer, atau konsumen itu akan merasa berkesan, bukan hanya puas. Nah, dalam perjalanannya, service excellence itu mempunyai atau memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah tangible, empathy, assurance, responsiveness, dan juga reliability. Apa itu tangible? Bukti fisik layanan yang dijanjikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Bukti-bukti fisiknya seperti kalau misalkan kita ke restoran ada experience-nya, ada dekorasinya dan segala macamnya. Empati, kemampuan untuk merasakan dan peduli dengan apa yang dirasakan pelanggan. Konsumen memiliki masalah dan kita harus hadir menjadi sebuah solusi bagi masalah si konsumen. Assurance, kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan rasa percaya pelanggan. Jadi kita membuat pelanggan itu yakin bahwa kita memang bisa dipercaya, omongan kita, janji kita, dan segala macamnya. Responsiveness, kemampuan menyediakan layanan secara cepat dan tanggap pada pelanggan. Konsumen minta apa, pelanggan minta apa, kita harus cepat merespon, kita harus cepat menjawab apapun yang dia butuhkan, dan kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah reliability, konsistensi dan akurasi pemenuhan janji yang disampaikan perusahaan pada pelanggan. Tidak hanya saat itu saja, kita harus memiliki sustainable service excellence. Jadi layanan kita saat ini kemungkinan di depannya juga akan berkembang dan terus-menerus berkembang dan berkembang terus. Kenapa kita harus melakukan sebuah analisis service excellence di sini? Karena terjadi perubahan customer path, ya. Yang sebelumnya, sebelum era konektivitas itu ada 4A bilangnya, yaitu aware, konsumen itu aware, konsumen attitude konsumen, mungkin dia bisa nanya atau istilahnya dia mencari informasi. Berikutnya act, dia beli ya atau tidak beli. Berikutnya act again atau beli lagi ya. Ini bisa dikatakan
perilaku konsumen yang sangat konvensional sebelum era connectivity. Aware, attitude, act, and act again. Dan saat ini sudah berkembang menjadi 5A, yaitu ada aware, appeal, act, and advocate. Ya, kenapa? Karena kita sudah hidup di era konektivitas, karena kuatnya konektivitas, jadi dimulai dari konsumen itu aware, sadar. Customer begin to know the service provider. Konsumen tahu apa yang dijual oleh kita, konsumen tahu perusahaan kita jualan apa, di mana, dan segala macamnya. Tugas kita yang kedua adalah mencoba menarik konsumen atau appeal. Customer feel appealed with the service provider but not certain yet. Hanya tertarik, tapi mungkin belum ingin sesuatu. Tapi oke, itu iklannya bagus, itu produknya bagus. Nah, berikutnya kita coba yaitu membuat konsumen bertanya ke kita, apa bagusnya produk ini? Kenapa produk ini diluncurkan? Due to uncertainty, customer begin to ask about the service provided to friends or relative. Dan memacu mereka untuk bertanya kepada kerabatnya, baik itu teman, keluarga, dan segala macamnya tentang produk yang kita jual. Dan akhirnya mereka melakukan sebuah action, yaitu melakukan sebuah keputusan pembelian pada produk kita dalam perusahaan kita. If friend and relative give positive feedback about the service provider, then the customer decide to use the service. Jadi kita melakukan sebuah aktivitas layanan kita bisa mengesankan mereka, bisa mengesankan kerabat mereka, artinya mereka terstimuli untuk apa? Untuk melakukan sebuah keputusan pembelian, yaitu act. Tapi tugas kita sebagai pelaku bisnis tidak hanya sampai di situ, dan yang paling akhir tugas kita adalah bagaimana konsumen tersebut bisa melakukan kegiatan advokasi atau brand advocation. If he or she satisfied, bila konsumen kita puas, customer will recommend the service to friends and or relative. Akhirnya terjadi efek bola salju. Yang dari awalnya kita mulai mengesankan sebuah produk yang baik, kualitas layanan juga baik, memaksa mereka untuk melakukan sebuah advokasi kepada beberapa kerabat mereka, keluarga, dan input positifnya bagi kita adalah kita mendapatkan konsumen yang baru. Jadi, artinya, must understanding the importance of turning service into sales. Pentingnya sebuah layanan untuk bisa menjadikan sebuah keputusan pembelian. Understanding the importance of turning service into sales, kenapa? Karena seperti ini. Konsumen itu biasanya atau kebanyakan lebih percaya kepada orang service daripada orang sales. Karena kalau orang sales di image dicitrakan oleh si konsumen itu adalah dia pasti jualan. Tapi kalau orang service biasanya lebih melayani. Jualan itu disisipkan dalam pelayanannya dia. Ini sebuah strategi sebenarnya. Yang kedua, orang service lebih soft selling, sedangkan sales cenderung hard selling. Ini perbedaannya. Dan konsumen saat ini tidak suka hard selling, ya. Kebanyakan konsumen tidak suka hard selling, lebih merupakan soft selling karena tidak suka yang ditabrak harus ditawarkan segala macam. Ketika terdapat masalah, pelanggan cenderung menghubungi orang service, bukan yang jualnya. Kenapa? Biasanya kalau sales begitu udah kejual barangnya dia lepas. Konsumennya tidak di manage hubungannya atau dia tidak melakukan sebuah konsep customer relationship management. Tapi orang service dia dididik untuk membina hubungan dengan konsumen. Jadi dengan kata lain, konsumen lebih percaya orang service daripada orang sales, karena ya tadi, kalau sales menganggap konsumen adalah target, sedangkan orang service menganggap konsumen adalah rekan. Jadi bukan hanya untuk jualan, tapi untuk dibina hubungannya, agar terjadi sebuah hubungan yang sustainable dan terjadi pembelian berulang. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa sales adalah hard selling dan service yaitu soft selling. Di mana konsumen memiliki karakteristik masing-masing, kita harus tahu ada konsumen yang punya karakteristik suka dengan hard selling, ada konsumen yang suka dengan karakteristik soft selling. Biasanya untuk sebuah produk yang kemungkinan bukan produk kebutuhan pokok itu lebih kepada soft selling karena belum tentu konsumen itu butuh. Ya, kita mencoba agar konsumen itu butuh dengan melakukan sebuah soft selling. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaannya. Hard selling dengan soft selling, pada saat hard selling menjual produk, soft selling itu menjual solusi. Pada saat hard selling menjelaskan, soft selling itu mendengarkan. Pada saat hard selling menjalin kedekatan dengan customer, soft selling menjadi teman atau rekan daripada customer. Hard selling menjual bagaimana dia menjual sebuah produk, tapi soft selling itu memikirkan bagaimana customer senang dan membeli. Jadi ya tadi mungkin hard selling itu adalah satisfy customer targetnya, soft selling adalah delighted customer. Jadi bagaimana konsumen itu terkesan. Nah, disinilah
pentingnya bahwa service excellence atau sebuah layanan prima yang dilakukan oleh sebuah bisnis, kita sebagai pelaku bisnis harus memikirkan itu. Jadi kesimpulannya, hubungan antara service dengan sales yaitu seperti ini. To sell is to serve, or to serve is to sell. Ya, tadi baik lagi saya katakan, dua-duanya sama-sama penting, hard selling dengan soft selling, tapi kita harus mengetahui karakteristik daripada produk, karakteristik daripada marketnya, bagaimana pertumbuhan marketnya, itu mesti kita analisis di awal. Jadi bagaimana cara kita bisa menjual baru kita layani, atau kita layani untuk kita menjual. Ya, jadi balik lagi kepada karakteristik produk yang akan dijual, kita sebagai pelaku bisnis kita harus mengetahui produk kita, karakteristik marketnya, pasarnya, bagaimana pertumbuhan pasarnya, dan yang lebih penting, siapa target kita, konsumen kita yang kita tuju, itu kita harus mengerti tentang bagaimana segmentasi, targeting, dan juga positioning. Agar strategi layanan kita itu tepat. Ya. Untuk apa? Untuk menggait konsumen. Oke, ini yang terakhir sebelum kita lanjut di minggu berikutnya, yaitu ada hubungannya dengan sebuah slide ini. Bagaimana cara kita melayani untuk menjual, ini ada sebuah wheels ya, jadi kita mulai dari sebuah customer yang baru, kita keep, kita go, dan juga kita win back, mendapatkan kembali customer yang hendak telah pergi. Nah, dalam membangun sebuah pengaruh untuk melayani, untuk menjual, semua orang dapat mengaplikasikan 4 prinsip pengaruh daripada ini. Jadi semua pelaku bisnis itu pasti awalnya get customer, new customer, seperti contoh misalkan kita ambil contoh UMKM lah. UMKM itu lebih baik pasarnya adalah 50% new customer. 20% mungkin internal ring atau ring satunya kita, bisa keluarga, bisa teman. Ring 30%-nya, tadi 50% adalah new customer, 20%-nya teman atau kerabat, dan 30%-nya itu target yang kemungkinan meleset daripada perkiraan kita. Ya. Setelah kita mendapatkan new customer, kita coba maintain, yaitu keep. Keep and go itu artinya meningkatkan loyalitas customer dengan menjalin hubungan yang baik dengan konsep customer relationship management yang mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah pemasaran. Dan akhirnya konsumen itu seperti tadi dicontohkan di slide yang sebelumnya, yaitu tujuan kita untuk mereka melakukan sebuah advokasi. Begitu kita keep and go customer, mereka diharapkan akan melakukan sebuah advokasi, yaitu mendapatkan kembali customer yang baru atau konsumen yang lama untuk didalami kembali. Dan begitu seterusnya. Oke, terima kasih. Itulah turning service into sales, dan kita akan berlanjut turning service into sales ini kepada sales breakthrough atau terobosan-terobosan dalam penjualan. Ya, bagaimana tadi kita melakukan sebuah layanan prima, dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara penjualannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu minggu depan.